Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 23 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Jajaran Polsek Ciwandan Polres Cilegon Polda Banten berhasil melakukan penangkapan 2 orang spesialis bajing loncat. Dalam rangkaian memperingati Hari Bayangkara ke-79, Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri memimpin upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Divisi Humas Polri menggelar dialog publik dalam rangka penguatan internal Polri yang berlangsung pada Senin 23 Juni 2025 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Di informasi pertama pemirsa, jajaran Polsek Ciwandan dan Polres Cilegon Polda Banten berhasil melakukan penangkapan 2 orang spesialis bajing loncat. Kapolsek Ciwandan Kompol Andi Suherman, sejumlah barang bukti aksi kejahatan bajing loncat ini juga turut diamankan petugas. Dan atas kinerja Polsek Ciwandan ini mendapat apresiasi dari warga. Baik, rekan-rekan sekalian, pagi ini kami akan melaksanakan press release terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud pasal 363 KUH Pidana. Waktu kejadian hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 jam 14.50 WIB. Hari Senin kami langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Juni jam 11 WIB di rumah tersangka lingkungan Warung Juet RT 00302 Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon telah diamankan pelaku atas nama inisial MR dan GAB. Pada saat diamankan pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrian, perwakilan dari PT Perkasa Manufaktur, mengucapkan terima kasih kepada Polsek Ciwandan, Polres Cilegon, Polda Banten karena telah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan. Dengan adanya penangkapan terhadap bajing loncat, kami selalu pihak trucking merasa aman dalam melakukan aktivitas kami. Terima kasih sekali lagi kepada Polsek Ciwandan, Polres Cilegon, Polda Banten. Sementara itu, pemirsa, di Sumatera Utara, Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menggerebek sarang narkoba di sejumlah tempat yang ada di Jalan Brigjen Katamso Medan. Dalam penggerebekan tersebut, seorang pelaku narkoba yang bersembunyi di dalam kamar bayi. Aksi penggerebekan ini merupakan gerak cepat Polri dalam merespon keluhan warga yang resah dengan praktek jual beli narkoba di sejumlah pemukiman padat di Jalan Brigjen Katamso Medan. Saat polisi datang, sejumlah pelaku narkoba kocar-kacir untuk melarikan diri dan satu di antaranya bahkan bersembunyi di dalam kamar bayi dan berpura-pura sedang menjaga sang bayi. Padahal pelaku sama sekali bukan warga setempat. Ada 2 tempat di Jalan Brigjen Katamso Medan yang digerebek. Hal ini merupakan komitmen Polri sekaligus menyatakan perang terhadap segala bentuk peredaran narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan yang didampingi oleh KBO Satres Narkoba Polrestabes Medan Ibtu Darman Lumban Raja menegaskan bahwa dalam penggerebekan ini sendiri petugas juga menyita sejumlah barang bukti paket sabu siap edar dan sejumlah alat hisap narkoba. Dari Humas Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV.
Di Kalimantan Tengah, pemirsa, Satreskrim Polres Kapuas mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan karena membobol sebuah rumah. Pelaku mengambil semua perabotan rumah tangga yakni TV, kipas angin, kompor gas, hingga gas LPG dicuri oleh pelaku. Satreskrim Polres Kapuas mendapatkan laporan dari warga bahwa rumahnya dibobol oleh pelaku pada tanggal 18 Juni 2025. Setelah korban yang merupakan sepasang suami istri pulang dari Pulang Pisau, korban kaget melihat beberapa alat rumah tangga dicuri, seperti TV, kipas angin, magicom, kompor gas, gas LPG, bahkan satu buah dirijen berisi bensin pun diambil pelaku. Korban rugi hingga 10 juta rupiah. Kamu tahu tuh kosong tuh dari mana? Kosong tuh ini gembok tuh. Oh, sudah ada cirinya bergembok. Lalu kemanunya kayak pembukanya. Caranya kayak apa? Caranya kalau masuk rumah itu kayak apa caranya? Cara masuk rumah tuh. Kan bergembok deh. Iya. Kita ngapain gemboknya tuh? Mungkin lain. Pakai apa? Pakai lading. Ladingnya di mana? Ladingnya ngebuang deh. Di mana? Di mana ladingnya dibuang? Situ aja kan? Ada aja lo. Ada di rumah. Ada aja. Jangan terus ah. Di rumah ada lo. Di rumah. Nah, itu urusan orang pernah hari. Aku tahu udah ikam. Berapa kali ikam minta di puskesmas. Setelah polisi melakukan pencarian selama 2 hari, pelaku berhasil diamankan di rumahnya di Jalan Kapuas, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Pelaku langsung dibawa ke Polres Kapuas untuk dilakukan penyelidikan. Dari Humas Polres Kapuas melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, kesigapan dan sinergi aparat keamanan Indonesia kembali diuji saat dugaan ancaman bom kembali memaksa pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5688 rute Jeddah Muscat, Surabaya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara pada Sabtu 21 Juni 2025. Halo pemirsa TV Polri melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Respon cepat Polda Sumatera Utara dan tim gabungan tangani dugaan ancaman bom di pesawat Saudi Airlines. Kesigapan dan sinergi aparat keamanan Indonesia kembali diuji saat dugaan ancaman bom kembali memaksa pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SF5688 rute Jeddah Muscat, Surabaya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara pada Sabtu 21 Juni 2025. Berkat respon cepat Polri, TNI, dan seluruh petugas bandara, 376 jemaah haji asal Jawa Timur berhasil dievakuasi dengan selamat. Insiden bermula ketika otoritas pengatur lalu lintas udara di Kuala Lumpur menerima informasi dari Channel India tentang dugaan ancaman bom terhadap pesawat Saudi SF5688 yang sedang melintasi wilayah udara Asia Selatan. Informasi tersebut segera diteruskan ke Menara Kontrol Medan Kuala Namu. Pada pukul 9.27 WIB, pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Kuala Namu dan langsung diamankan. Kapolda Sumatera Utara dalam konferensi pers menyampaikan bahwa pihaknya langsung mengambil langkah strategis dan terukur begitu menerima informasi. Dibantu personel TNI dan Apsek Bandara, evakuasi dilakukan dengan tertib. Para penumpang tidak diperkenankan membawa barang bawaan dan langsung ditempatkan di area steril untuk pemeriksaan kesehatan dan keamanan. Tim Dokes Polresta Deli Serdang memastikan seluruh jemaah dalam keadaan sehat meski 10 diantaranya membutuhkan bantuan kursi roda. Setelah evakuasi penumpang, proses pemeriksaan dilanjutkan terhadap bagasi dan kargo pesawat. Sebanyak 634 koli diperiksa secara detail menggunakan X-ray oleh tim gabungan dari Satbrimob, Bea Cukai, dan otoritas bandara. Pukul 16.30 WIB, pesawat dinyatakan aman secara menyeluruh. Insiden ini sempat menyebabkan keterlambatan 21 penerbangan domestik dan internasional antara 15 menit hingga 2 jam. Namun demikian, penanganan yang sigap dan profesional dari aparat keamanan, otoritas bandara, dan seluruh instansi terkait menjadi bukti kesiapan Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman terhadap keselamatan penerbangan. Sekitar pukul 9.27. Dapat kami sampaikan rekan-rekan bahwa pada jam 9.27 kami menerima laporan dari otoritas bandara
ada dugaan ancaman bom terhadap pesawat Saudi Air. Saya Brigadir Viola Simamora melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Pemirsa, di informasi berikutnya, dalam rangkaian peringati Hari Bayangkara ke-79, Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri memimpin upacara tabur bunga di perairan Teluk, Jakarta. Upacara ini digelar di atas kapal polisi Barata 8004 sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam tugas. Sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa, Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri memimpin upacara tabur bunga di atas kapal polisi Barata 8004 pada Senin 23 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79 yang akan diperingati pada 1 Juli 2025. Upacara diawali dengan penghormatan di atas kapal yang bertolak dari dermaga Mako Polairut menuju perairan Teluk, Jakarta. Wakapolri memimpin langsung upacara yang dilanjutkan dengan pelepasan karangan bunga serta tabur bunga ke laut sebagai simbol penghormatan. Upacara ini bukan hanya sekedar seremoni, namun menjadi wujud manifestasi penghormatan tertinggi kepada para pendahulu yang telah mengorbankan jiwa raga demi menjaga keamanan dan ketertiban negara. Tabur bunga ini juga menjadi momentum untuk mengingatkan tentang semangat pengabdian yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan Polri sebagai warisan nilai juang yang terus hidup dalam setiap insan Bayangkara. Dari Jakarta, Rizky Firmansyah, Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Divisi Humas Polri berkolaborasi dengan PT Digital Unggul Gemilang berkolaborasi membuat platform bernama Polistub. Platform ini rencananya akan berisikan video-video aktivitas dan kegiatan Polri. Berikut laporan dari reporter Polri TV Jelang Baskara dan juru kamera Andi Putra. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Hotel Grand Mahakam yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, di mana sebelumnya sebuah langkah kolaboratif sudah diambil oleh Polri, khususnya dari Divisi Humas Polri, bekerja sama dengan PT Digital Unggul Gemilang, yang mana dari hasil kerjasama tersebut menghasilkan sebuah platform berbasis video sharing bernama Polistub. Polistub sendiri merupakan salah satu platform yang nantinya akan diisi oleh berbagai macam video-video dari Satker dan juga Satwil Mabes Polri terkait dengan giat-giat yang sudah dilaksanakan. Video-video yang upload di Polistub sendiri nantinya akan mencakup berbagai macam kegiatan seperti halnya yang dilakukan dari tiap Satker Mabes Polri seperti halnya di Sabara, Korps Brimob, di Reskrimum sampai dengan berbagai macam satker lain yang ada di dalam lingkup Mabes Polri. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan dibuat juga berbagai macam video-video yang menyangkut kegiatan terkait dengan satuan wilayah seperti Polda, Polsek, Polres maksud saya, dan sampai dengan Polsek. Selain itu juga kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Polri dan juga masyarakat yang dalam hal ini merupakan PT Digital Unggul Gemilang, dan sampai saat ini penandatanganan nota kesepahaman yang sudah ditandatangani oleh Irjen Pol Sandi Nugroho selaku Kadif Humas Polri dan juga Direktur dari PT Digital Unggul Gemilang yaitu Ibu Vini Septiana juga sudah dilaksanakan, dan juga setelah melakukan penandatanganan tersebut rencananya pengembangan dari aplikasi Polistub sendiri akan terus digencarkan, yang mana nantinya akan di-launching pada tanggal 1 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-79. Selain itu juga, Polistub dirancang tidak hanya untuk menampilkan dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di Satker dan juga Satwil Mabes Polri. Polistub sendiri bertujuan untuk mengedukasi, membangun kepercayaan publik, mendorong keterbukaan informasi dari kepolisian ke masyarakat luas. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Grand Mahakam Jakarta Selatan, Jelang Baskara, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.